Wasyukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, pada sore ini kita kembali bertemu dalam majelis ilmu yang hari ini di hari Rabu ya, yang baru selesai turun hujan, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir dari surah Al-Baqarah ayat ke 37 ya, dan 38. Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menerima beberapa kalimat. Kemudian Adam ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Dan ini beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Jadi ini merupakan lanjutan kisah Nabi Adam setelah dia dan Hawa turun ke bumi ya. Tidak disebutkan berapa tahun lamanya ya. Apakah ratusan tahun? Apakah 300 tahun? Allahu a'lam, itu saya tidak menemukan riwayat yang lebih menjelaskan dan lebih otentik untuk hal itu ya. Tapi dijelaskan bahwa Nabi Adam turun ke bumi bersama Hawa, gitu ya. Yang jelas turunnya kemudian bertemunya Adam dan Hawa itu tidak dijelaskan ya. Allahu a'lam. Yang pasti nanti mereka di dalam hadis-hadis yang sahih akan bertemu kembali ya. Akan bertemu kembali. Namun apakah dikatakan di Jabal Rahmah atau di mana gitu ya, itu wallahu alam. Karena itu juga tidak ada riwayat yang otentik, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskannya. Karena itulah cukup bagi kita untuk mengatakan wallahu alam gitu ya. Jangan coba omong otak-atik ya, kecuali kalau memang sudah menemukan keterangannya gitu. Kalau misalnya sudah dikasih makan ini gitu ya, ada makanan yang lain ya, kata si ibunya kasih makan yang ini aja, kita coba ya makanan yang lain, itu jangan ya, karena khawatir itu milik orang lain ya, bukan milik kita gitu ya. Jadi jangan coba-coba. Begitu juga kalau namanya ketika kisah Nabi Adam ya, kita jangan coba-coba ya, karena tidak disebutkan atau ada riwayat yang lain tapi tidak sahih ya, kita jangan coba-coba untuk menjelaskannya gitu. Kalau kepada anak aja bilang, buat anak kok coba-coba gitu ya, apalagi buat kisah-kisah seperti ini ya gitu. Jadi Nabi Adam dan Hawa diturunkan ya oleh Allah dari surga ke bumi ya. Maka Nabi Adam menerima dari Allah kalimat ya, kalimat taubat. Dijelaskan bahwa kalimat taubat itu adalah dalam surah Al-A'raf ya. Bisa dilihat
ayat 23 ya, tentang beberapa kalimat atau ajaran-ajaran dari Allah yang diterima oleh Adam. Sebagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertobat, yaitu ucapan Rabbana zolamna ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah zalim kepada diri-diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi gitu. Jadi inilah doa yang Allah tuntunkan kepada Nabi Adam untuk ia bertaubat kepadanya. Karena itulah yang namanya taubat atau istighfar itu ada kalimat khususnya ya. Itu ada namanya istighfar, atau kita juga bisa melantunkan lafaz-lafaz. Kita bisa mengatakan ya Ghafur gitu ya. Nah, itu juga bisa sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Tidak diperintahkan untuk berapa kalinya, tapi kita mengucapkan ini untuk meminta tolong supaya diampuni oleh Allah. Karena itulah istighfar punya waktu-waktu khusus ya. Itu sudah diterangkan ya, supaya tidak terlalu khusyuk ya. Ya. Jadi kalimat itu adalah kalimat istighfar ya. Ini keagungan dari Maha Pengampunnya Allah dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dari Rabb-nya, lalu Allah menerima ya taubatnya. Jadi Allah menerima taubatnya disebabkan juga kalimat istighfar ya. Jadi istighfar itu terpenuhi ya. Syaratnya apabila ia niatnya ikhlas ya, dalam Riyadhus Shalihin ya diterangkan Syekh Al-Utsaimin, niatnya ikhlas, kemudian dengan kalimat istighfar itu ucapan tertentu ya, dan adanya penyesalan ya, adanya penyesalan agar tidak kembali pada dosa yang sebelumnya. Itu kalau kepada Allah ya. Kalau kepada manusia, dia harus meminta maaf ya. Itu yang minimal. Coba kalau misalnya masalah pencurian, itu harus dikembalikan haknya ya. Atau masalah hutang yang tidak dibayar-bayar ya. Ya, gitu ya. Jadi hutang nggak dibayar-bayar itu dosa ya, gitu. Ya, itu dosa itu. Nggak dibayar-bayar ya. Ya, jadi jangan menunda-nunda gitu ya hutang itu. Kalau lo belum punya, ya katakan saja belum punya ya gitu. Kalau belum sanggup, ya katakan saja belum sanggup ya. Tapi jangan diundur-undur gitu. Ya, ujung-ujungnya si yang dihutangi malah mengikhlaskan tapi dirinya tidak ridho misalnya kan, ada tengah hatinya gitu ya. Jadi ngaridokeun utang gitu, da teu mayar-mayar geus sabelah bulan ya. Nah, kan gitu kan. Akhirnya keluar kata-kata seperti itu ya. Nah, itu. Jadi utang nggak dibayar-bayar itu juga dosa ya. Gara-gara taubat ya, gara-gara mayar gitu. Supaya tidak jadi tanggungan di akhirat ya. Ya, sedikit lagi ya. Jadi kalau punya tanggungan di akhirat itu bahaya ya. Bisa jadi nanti amal solehnya diambil ya oleh orang yang dihutangi ya gitu. Kebayang ya amal solehnya ini. Bahkan ditahan gitu. Masuk surga.
gitu ya. Ai semangat masuk surga gitunya, ibadah banyak tapi hutang gitu, lebih banyak daripada ibadahnya gitu. Nah, akhirnya masuk surga ketahan gitu ya, berat itu. Makanya persoalan hutang nih jangan diremehkan ya. Nah itu karena itu syarat-syarat ini kalau bertobat harus dipenuhi ya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maha penerima taubat yaitu taubatnya ada dua, yaitu diberinya taufik, yaitu dorongan untuk bertobat dan diterimanya tobat seseorang ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Itu tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian juga diberinya taufik untuk bertobat, termasuk itu adalah kasih sayangnya. Sebagaimana diajarkannya kepada Adam kalimat untuk bertobat. Nah, faedah dari ayat ini adalah bagaimana Adam yang menyesal akan perbuatannya ya, dan keagungan Allah yang memberikan kalimat pertobatan kepadanya. Yang kedua, bagaimana Allah Maha Pengampun ya, Maha penerima taubat atas dosa-dosa orang yang berdosa kepadanya. Ketiga, Allah Maha penerima taubat dengan syarat-syarat tertentu, dan juga jangan sampai bertobat itu ketika ingin meninggal dunia ya, akan meninggal dunia ya. Jadi akan meninggal dunia, nyawa sudah di kerongkongan, nah itu dia baru bertobat, itu sangat tidak diterima ya. Apalagi ketika matahari sudah terbit dari arah barat, nah itu juga tidak diterima. Termasuk juga faedahnya adalah sifat kasih sayang Allah. Ayat yang selanjutnya, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Jadi Adam dan Hawa turun dari surga ya ke bumi. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan ada kekhawatiran atas mereka dan tidak akan mereka bersedih hati ya. Kita lihat tafsirannya, yaitu dari Rasul dan kitab yang dibawanya kepada wahai jin dan manusia, itu adalah petunjuk ya, huda itu. Kemudian apa mengikuti petunjuk? Yaitu mengikuti petunjuk ialah dengan beriman kepada Rasul dan kitab yang dibawanya, serta menjadikannya sebagai petunjuk dengan membenarkan berita yang mereka sampaikan dan yang tercantum dalam kitab-kitabnya, serta mengikuti perintah yang ada dan menjauhi larangannya. Itulah orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian jaminannya, yaitu tidak akan khawatir ya, yaitu tidak akan khawatir terhadap hal yang akan datang dari perkara akhirat ya. Akhiratnya mereka tidak akan khawatir, mereka diliputi rasa bahagia, keamanan ya, dunia dan akhirat. Itulah orang yang aman ya, itu. Jadi seperti misalnya orang yang aman ya, tidak akan ditangkap polisi ya, nah, tidak akan disidang gitu ya. Nah, ini gimana? Nah, itu pasti akan bahagia ya gitu ya. Padahal dia dicurigai ya, dicurigai sudah melakukan ini ya, ada kasus ini ya gitu. Tapi dia aman ya. Nah, itu juga nanti di akhirat bakal kayak gitu ada gitu ya. Antum punya masalah dengan orang lain ya gitu, tapi sudah bertobat. Nah, sudah bertobat maka tidak akan disidang
seolah-olah tidak akan disidang di dunia gitu ya. Gitu. Ya dihisab masih ada penghisaban ya bagi orang-orang tertentu. Di mizan timbangan masih ada bagi orang-orang tertentu. Tapi lolos dari sidang ya gitu. Itu bukan kabur dari persidangan ya. Kayak kabur mah. Itu mah masalah itu mah kabur mah ya. Tapi ini tidak disidang karena diampuni kesalahannya. Ya, baik ya. Terakhir ya. Dan mereka tidak akan wahum tidak akan bersedih hati ya. Walahum ya zanun terhadap apa yang luput dari perkara dunia. Khawatir itu terjadi karena sesuatu yang tidak disukainya bisa menimpanya di masa mendatang. Sedangkan kesedihan terjadi karena sesuatu yang tidak disukai telah menimpa di masa lalu ya. Kehilangan sesuatu, meninggalnya seseorang itu adalah kesedihan itu ya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menghilangkan kedua hal tersebut. Bahwa mereka akan memperoleh keamanan yang sempurna. Di ayat yang lain, dalam surah Toha ayat 23, nanti kita buka saja ayatnya ya. Diterangkan bahwa orang yang mau mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka ya. Fala yadilu wala yashqa ya. 123, mungkin 123 ya ini. Tidak ditulis 100-nya ya, cuma 23. 123 sebenarnya. Ya, seingat saya 123. Ya, maka dibuka ya. Yakni menunjukkan ia akan memperoleh petunjuk, yaitu petunjuk itu kan lawannya sesat, dan akan memperoleh kebahagiaan, itu lawannya celaka. Dengan demikian, orang yang mau mengikuti petunjuk Allah akan memperoleh keamanan petunjuk dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nas'alullah an yaj'alana minhum. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, itu yang mungkin bisa dibahas pada sore ini ya, karena waktunya sempit. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ayat ke-40 ya. Oh ya, 39 belum ya? 39 dan 40 ya. Jadi nanti ada tema baru setelah kisah Nabi Adam di surah Al-Baqarah, ada tema baru yaitu tentang Bani Israel ya. Nah, siapa Bani Israel? Nanti ya. Lihat saja di episode selanjutnya ya, tetap di channel yang sama. Baik ya. Selasa juga nanti kita akan melanjutkan dari kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam bagian yang ke-9 ya. Insya Allah ya. Semoga Allah melancarkan kehidupan kita, segala urusan kita, dan juga melapangkan rezeki kita, serta kita menjadi hambanya yang selalu membina diri kita dengan ketakwaan. Walafu minkum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.